Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NIM 2448201011 dari kelas 1A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Biologi Sel. Dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya. Materi yang pertama yaitu teori sel. Pengantar, sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme dilakukan oleh sel. Perkembangan teori sel, yaitu dari ahli Aristoteles dan Paracelsus. Hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam tiap tubuh manusia. Robert Hooke, 1665. Ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut sel. Fungsi sel. Sel memiliki banyak fungsi, seperti penyerapan zat gizi dari makanan, mengubah zat gizi menjadi energi, lalu memanfaatkan zat gizi tersebut untuk menjalankan fungsi tubuh. Klasifikasi. Sel eukariot dan sel prokariot ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi. Sel eukariot. Di dalam sel eukariot terdapat sel yang memiliki membran inti. Pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia, sel berurutan 1-100 dan lebih kompleks multiseluler atau uniseluler. Organel kompleks dan terbungkus membran. Struktur DNA lurus dan sangat panjang membentuk spiral ganda pada inti sel, mitokondria, dan kloroplas. RNA disintesis di dalam inti sel, protein disintesis di dalam sitoplasma, respirasi dilakukan pada mitokondria. Sel prokariot. Di dalam sel prokariot terdapat kromosom tidak mengandung histon, tidak memiliki nukleus, tidak terjadi mitosis dan meiosis. Materi genetik berada di sitoplasma. Tidak terjadi peleburan gamet, terjadi pembentukan diploid sebagai dengan transfer DNA searah. Sistem respirasi secara difusi. Contoh ganggang hijau, biru, dan bakteri. Sel hewan. Di dalam sel hewan terdapat tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola dan kloroplas. Terdapat nukleolus badan Golgi, senterior, dan lisosom. Sitosintesis dengan impaginasi. Totipotensi lebih rendah dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan terdapat memiliki dinding sel tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kotin, lignin, dan pektin. Memiliki kloroplas, plasdesmata, vakuola, peroksisom, dan glisisom. Biasanya tidak ada nukleus badan Golgi dan bentuk sel. Sitoknesis dengan pembentukan dinding. Sel bakteri. Di dalam sel bakteri terdapat kapsul berupa lapisan mukus berkaitan dengan sifat fotogenitas. Flage atau tricha. Pilihan atau fimbriae berupa benang halus pada gram negatif. Dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma. Bentuk sel tetap, tidak memiliki vakuola, inti sel, dan membran sel. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi 1. Materi yang kedua yaitu organel sel. Organel sel adalah struktur yang terdapat di dalam sel yang memiliki fungsi spesifik dan penting untuk kelangsungan hidup sel. Organel-organel ini dapat ditemukan di dalam sel prokariotik maupun eukariotik. Jenis-jenis organel sel. A. Organel sel prokariotik, yaitu 1. Ribosom, tempat sintesis protein. Ribosom tidak memiliki membran. 2. Dinding sel, memberikan bentuk dan perlindungan pada sel, terdiri dari peptidoglyca pada bakteri. 3. Membran plasma, memisahkan isi sel dari lingkungan eksternal. 4. DNA sirkuler, materi genetik yang tidak terikat dalam nukleus. 5. Pili dan flagella, struktur yang membantu pergerakan dan adhesi sel. B. Organel sel eukariotik. 1. Nukleus, tempat penyimpanan DNA dan pengendalian aktivitas sel. 2. Mitokondria, sumber energi sel, tempat respirasi seluler berlangsung. 3. Ribosom, tempat sintesis protein, dapat ditemukan bebas di sitoplasma atau terikat pada retikulum endoplasma. 4. Retikulum endoplasma atau disebut dengan RE terdiri dari RE kasar,
dengan ribosom dan RE halus tanpa ribosom, berperan dalam sintesis dan transportasi protein serta lipid. 5. Aparatus Golgi, memproses, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid. 6. Lisosome, mengandung enzim pencernaan yang membantu dalam penguraian bahan-bahan seluler yang tidak diperlukan. 6. Peroksisom, mengandung enzim yang membantu memecah asam lemak dan detoksifikasi senyawa berbahaya. 7. Sitoskeleton, jaringan serat yang memberikan bentuk dan dukungan pada sel. 8. Kloroplas, yang disebut pada sel tumbuhan. Tempat fotosintesis berlangsung, mengandung klorofil. 8. Papula, penyimpanan zat-zat penting dan membantu dalam pengaturan tekanan osmosis. Fungsi organel sel. Setiap organel sel memiliki fungsi spesifik, diantaranya 1. Energi. Mitokondria menghasilkan ATP, sumber energi untuk proses seluler. 2. Sintesis. Ribosom dan retikulum endoplasma berperan dalam produksi protein. 3. Transportasi. Aparatus Golgi modifikasi dan mendistribusikan molekul. 4. Detoksifikasi. Peroksisom dan lisosom membantu membersihkan sel dari zat berbahaya. 5. Penyimpanan. Papula penyimpanan air, nutrisi, dan produk sampingan. Kesimpulan dari organel sel adalah organel sel memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi kehidupan sel. Masing-masing organel bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan sel dapat berfungsi dengan baik dan bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah-ubah. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi 2. Materi yang ketiga yaitu siklus sel. Apa yang dimaksud dengan siklus sel? Yaitu setiap organisme baik uniseluler maupun multiseluler berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan pembelahan menjadi 2 sel anak. Proses ini sangat penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Dapat kita lihat perbedaan prokariotik dan eukariotik dalam siklus sel tabel berikut. Siklus sel prokariotik. Siklus sel prokariotik terutama pada bakteri umumnya melibatkan proses disebut pembelahan biner. Berikut adalah tahapan-tahapannya. 1. Replika DNA. DNA bakteri yang terbentuk sirkular direplikasi dimulai dari titik awal replikasi. 2. Pertumbuhan sel. Sel memanjang dan salinan DNA yang bergerak ke ujung sel yang berlawanan. 3. Pembentukan septum. Dinding sel baru septum mulai terbentuk di tengah sel. 4. Sitokinesis. Septum memisahkan sel menjadi 2 sel anak yang identik, masing-masing dengan salinan DNA lengkap. Siklus sel eukariotik. Selain mitosis, sel eukariotik juga dapat mengalami meiosis. Meiosis adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet yang disebut sel sperma dan sel telur untuk reproduksi seksual. Meiosis melibatkan 2 putaran pembelahan inti, meiosis 1 dan meiosis 2, yang menghasilkan 4 sel anak haploid. Haploid, sel dengan 1 sel kromosom yang disebut dengan setengah dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis penting untuk menjaga jumlah kromosom yang konstan dari generasi ke generasi dan meningkatkan variasi genetik. Siklus sel eukariotik terdiri dari 2 fase utama, yaitu 1. Interfase, fase persiapan sel untuk pembelahan. 2. Fase M, fase pembelahan sel, terdiri dari mitosis yang disebut profase, metase, anafase, dan telofase, dan sitokinesis. Apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk memecahkan kerusakan lebih lanjut. Nekrosis. Kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali, biasanya disebabkan oleh faktor eksternal secara cedera atau infeksi. Nekrosis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Dapat kita lihat gangguan siklus sel dan kanker. 1.
1. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang dapat menyebabkan kanker. 2. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan, membentuk tumor. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi 3. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.